Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siska Dian Anggraini dengan NIM 933601219 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 5 yang akan mempresentasikan guna untuk memenuhi tugas dari psikologi klinis yang diampu oleh Ibu Tati Imadatus. Yang di sini saya akan menjelaskan mengenai insomnia atau gangguan tidur. Apa sih insomnia itu? Insomnia sendiri berasal dari kata in yang artinya tidak dan somnus yang berarti tidur. Jadi insomnia di sini berarti tidak tidur atau tidak bisa tidur atau gangguan tidur. Nah, selanjutnya insomnia sendiri itu dijelaskan ada 3 macam tipe. Untuk tipe yang pertama, yaitu initial insomnia, yang artinya gangguan tidur saat memasuki jam tidur. Nah, penderita ini tidak dapat tidur atau sulit tidur selama kurun waktu 1-3 jam pertama, namun karena kelelahan akhirnya tertidur juga. Nah, tipe ini biasanya dialami oleh penderita usia muda yang sedang mengalami kecemasan atau stres, mungkin kebanyakan tugas seperti itu. Untuk tipe yang kedua yaitu middle insomnia, yaitu terbangun di tengah malam dan sulit untuk tidur lagi. Untuk tipe yang kedua, penderita tidak dapat tidur dengan mudah dan nyenyak selama bisa tidur dengan nyenyak itu selama 2-3 jam. Lalu kemudian dia terbangun. Kejadian ini bisa berlangsung berulang kali, nggak hanya sekali. Untuk tipe yang ketiga yaitu late insomnia, yaitu sering mengalami gangguan tidur saat bangun pagi. Nah, untuk tipe yang ketiga ini penderita dapat tidur dengan mudah dan nyenyak, namun pada pagi buta dia terbangun dan tidak dapat tidur lagi. Biasanya dialami oleh orang yang sedang mengalami depresi. Nah, insomnia sendiri adalah ketidakmampuan atau kesulitan untuk tidur. Kesulitan tidur ini menyangkut kurun waktu atau kuantitas atau kelelapan atau kualitas tidur. Penderita insomnia sering mengeluh tidak bisa tidur, kurang tidur, tidur dengan mimpi yang menakutkan, dan merasa kesehatannya terganggu. Penderita insomnia tidak dapat tidur pulas walaupun diberi kesempatan tidur sebanyak-banyaknya. Penyebab utama dari insomnia. Penyebabnya itu ada 3 faktor ya. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu berasal dari hormonal atau obat-obatan dan kejiwaan. Bisa juga karena faktor luar, misalnya tekanan batin, suasana kamar tidur yang kurang nyaman mungkin, ribut atau perubahan waktu karena harus kerja malam, atau juga bisa gangguan stres. Gangguan stres sendiri adalah reaksi tubuh yang timbul dikala seseorang mengalami ancaman, tekanan, ataupun suatu perubahan stres, dan juga dapat terjadi disebabkan situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, ataupun tidak bersemangat. Nah, situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik atau mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa nafas, detak jantung yang semakin cepat, otot menjadi kaku, tekanan darah bertambah, dan kesusahan tidur yang tadi. Selain dari kedua faktor tersebut, ada faktor dari luar lagi, yaitu seperti
minum kopi atau minum teh yang mengandung zat perangsang susunan saraf, tembakau yang mengandung nikotin, obat pengurus badan yang mengandung amfetamin adalah contoh bahan yang dapat menimbulkan kesusahan tidur. Gangguan tidur tidak langsung berhubungan dengan menurunnya hormon, namun kondisi psikologis dan meningkatnya kecemasan, gelisah, dan emosi yang sering tak terkontrol akibat menurunnya hormon estrogen bisa menjadi salah satu penyebab meningkatnya resiko gangguan tidur. Untuk terapi relaksasi atau terapi yang digunakan untuk gangguan tidur. Salah satu cara untuk mengatasi insomnia yaitu menggunakan metode relaksasi. Latihan relaksasi dapat digunakan untuk memasuki kondisi tidur karena dengan mengendorkan otot atau merelaksasi, mengatur nafas misalnya, itu bisa membuat suasana hati menjadi tenang dan santai. Psikoterapi Islam merupakan suatu proses pelayanan atau bantuan bagi individu supaya menyadari bahwa ia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang seharusnya beribadah kepada Allah sebagai asas dari tujuan penciptaannya sebagai personal yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Untuk mengatasi gangguan stres apalagi sekarang pada saat pandemi ini ya, sering mengalami stres kan. Untuk mengatasi gangguan stres sendiri ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama, psikoterapi dengan sholat. Rasulullah SAW yang menjadikan sholat sebagai penawar rasa gundah ketika menghadapi suatu permasalahan, seperti halnya saat ia hampir seluruh masyarakat dunia merasa gelisah dan stres akibat dampak wabah seperti saat ini, yaitu COVID-19, sehingga perlunya ketenangan dan kedamaian agar terhindar dari gangguan stres. Yang kedua, psikoterapi dengan zikir dan membaca Al-Quran. Keutamaan memperbanyak zikir sendiri yaitu dapat merelaksasi pikiran agar terhindar dari tekanan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan gangguan stres yang lebih berat. Nah, untuk membaca Al-Quran sendiri dapat menimbulkan rasa berserah diri kepada Maha Pencipta yang akan membawa ke dalam kondisi positif bagi tubuh pembacanya. Untuk yang selanjutnya, psikoterapi Islam dengan puasa. Manfaat dari puasa adalah dapat mengendalikan diri, melatih diri untuk bersabar dan ikhlas, menumbuhkan rasa simpati dan empati, mengurangi gejala depresi dan stres, dan meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan rasa semangat juga. Untuk yang selanjutnya, psikoterapi Islam dengan doa. Nah, berdoa sendiri jika dibiasakan serta benar-benar untuk bersungguh-sungguh hingga pengaruhnya sangat jelas. Doa adalah pergantian kejiwaan serta pergantian somatik ketentraman yang ditimbulkan oleh doa adalah pertolongan yang besar dan dapat mengatasi segala kecemasan. Itulah metode-metode untuk menangani gangguan stres, kecemasan saat mau tidur atau gangguan insomnia tadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.